Si cowok hilang cukup lama, sedangkan si cewek dan cowok juga sudah saling mendoakan cukup lama. Apa yang seharusnya si cewek lakukan? Salah atau tidak jika si cewek merasa bimbang? Ya iyalah, wajar lah cewek bimbang. Dia suruh doain terus dia hilang. Dia pikir kita apaan? Ya maksudnya, ya cewek kalau mau bimbang itu normal. Pertanyaan bahwa bagaimana tetap berrelasi dengan menjaga prokes ya. Karena memang anak-anak muda ini sekarang di Kupang saya lihat paling merasa kuat ya. Jadi memang yang meninggal banyak orang tua. Engkau tidak memakai masker, tidak melakukan 5M tadi ya. Nah, saudara, kalau saudara tidak melakukannya, orang tua di rumah saudara atau orang tua yang lainnya akan kena, orang-orang di sekitar saudara. Kenapa? Mungkin saudara kuat karena masih muda, tetapi saudara bisa membawa virus itu kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau saudara ingin bertemu? Saya pikir harusnya di masa-masa ini hindari sebisa mungkin tatap muka. Kalau saudara sampai ingin bertemu pun juga, maka saudara harus pakai masker paling. Jadi saudara harus menjaga jarak 1-2 meter untuk berbicara. Nah, lebih baik begitu saudara video call aja, jauh lebih aman ya. Ya memang ini menurut saya satu hal yang baik kayak LDR. Kalau saudara memang berrelasi dengan pasangan yang saudara percayai, ada trust kepada dia, ada penghargaan terhadap dia, ada komitmen dan kesetiaan dari dua belah pihak, maka saudara pasti yakin dia tidak akan melakukan hal yang jahat. Biasanya karena sudah lama nggak ketemu, sekali ketemu langsung lewatin batas. Ya, jadi bisa tergelincir karena sudah kangen rindu, sudah lama tidak ketemu, sekali ketemu pelukan, ciuman dan lain-lain yang akhirnya malah jatuh kepada dosa seks ya. Itu yang harus dijaga di situ. Ada pertanyaan juga dari Lampung ya, dari STT Mawar Sharon Lampung. Ini Sami Lampung tanya tentang Valentine, tadi sudah kita jawab ya di awal ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Tadi cinta beda gereja. Ya, ini Gemit dan Pentakosta. Alkitab tidak pernah menyatakan begini loh. Gemit dan Pentakosta tidak belum bersatu. Yang Alkitab bilang, jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya begini, kalau dua-dua tidak lahir baru, tidak bertobat, tidak bertumbuh di dalam Tuhan, jangan ya. Tetapi kalau dia anak Tuhan, saya denominasi itu menurut saya tidak masalah. Yang jadi masalah nanti pada saat saudara ingin menikah ya. Kami berdua pernah menangani begini. Keluarga berdebat karena kalau dia laki-laki, saya Gemit, lu harus ikut Gemit. Yang perempuan bilang saya Pentakosta, saya tetap Pentakosta. Memang ada denominasi-denominasi tertentu yang merasa bahwa denominasinya paling benar ya. Jadi dia harus dibaptis ulang dan lain-lain. Saya pikir begini, teman-teman harus sendiri menyelesaikannya. Keduanya berbicara bahwa setelah menikah nanti siapa mau ikut siapa. Karena tidak mungkin kan kalian bergereja di kedua-duanya ya. Mungkin sekali-sekali bisa datang ke salah satunya, tidak masalah sih. Tapi yang paling penting saudara menetapkan hati bahwa siapa gereja mana yang saudara akan pilih. Masalahnya saya bukan masalah gerejanya, tapi apakah sungguh-sungguh engkau berdua bertumbuh di dalam iman. Kalau engkau di sana bisa mengalami pertumbuhan yang lebih baik, sama-sama melayani di sana, sama-sama memuliakan Tuhan di sana, why not? Gitu. Jadi saudara harus menyatakan itu kepada keluarga saudara bahwa kami berdua memutuskan di sini, ya, dan kami ingin bertumbuh lewat hal tersebut. Ya. Apalagi umpamakan di salah satu bagian pasanganmu majelis, saudara tidak punya peranan pelayanan apa-apa di gereja umpamakan. Ya pasti yang majelis merasakan saya lagi menyelesaikan tugas kemajelisan saya, maka kita akan sama-sama umpamakan seperti itu. Jadi masalahnya bukan di masalah denominasi. Alkitab tidak mempersalahkan denominasi. Yang dipersalahkan apakah dia lahir baru atau tidak ya. Pertanyaan berikut, gimana meyakinkan pasangan yang mulai posesif karena tidak bertemu selama pandemi? Ya, jadi ada banyak cara untuk kita tahu orang itu benar ada di situ kan. Bisa video call kan, lihat kan di lingkungannya itu dia ada dengan siapa. Nah biasanya, tapi juga di satu sisi ini juga pelajaran buat pacarnya yang posesif untuk bisa belajar menahan keposesifannya itu. Nah kadang iya kak, masalahnya di betul sudah video call mas Sone ada pulsa kak, aduh sudah Sone bisa dihubungi, Sone bisa di ini gimana? Itu yang kembali kepada yang kalau teman-teman dengar materi tadi yang sempat diputar di video ada di YouTube saya tentang bicara mengenai kalau kamu memilih pasangan yang punya konsep nilai yang sama, yang menjunjung tinggi pentingnya komunikasi, pentingnya komitmen, dan pentingnya kesetiaan, hal itu bisa diatasi. Kalau ternyata pasanganmu ternyata tidak setia, ya enggak apa-apa, diputusin aja daripada kalian salah melanjutkan dengan orang yang salah. Jadi kalaupun terakhir dia ternyata berselingkuh atau apa ya,
Anggap saja proses pandemi ini menguji dan mengasah, jadi sudah menyaring orang-orang yang tidak tepat buat kamu, dibuang dari relasi kamu, ya gitu. Ya, posesif ini biasanya ada positif ada negatifnya. Posesif membuktikan bahwa dia sayang kamu. Artinya dia tidak mau kehilangan kamu. Tapi di sisi lain, posesif membuat orang yang dicemburuin, orang yang diposesifkan itu tidak merasa enak. Karena buat ini salah, buat itu salah. Terus kayak harus laporan polisi setiap saat. Mau makan, mau apa harus lapor kepada dia. Biasanya orang posesif ini lahir karena dia punya insecure. Mungkin pernah dulu dia membangun relasi, dia diselingkuhi. Atau dia punya ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Maka tugas kita sebagai pasangan meyakinkan dia bahwa pada saat kita memulai, makanya ini pertama kali saudara memulai pacaran, saudara harus betul-betul yakin bahwa pasangan saudara ini adalah pasangan yang dimana saudara bisa menaruh trust, keyakinan dan kesetiaan kepada dia. Dan bila perlu saudara, nah kalau kita punya pasangan yang posesif, saudara melatih dia untuk turunkan sedikit ya. Turun sedikit itu jendela, bisa meloy di posisi orang lain, orang bilang pakai sepatu orang lain. Tapi di sisi yang lain juga saudara harus pelan-pelan menolong dia. Karena apa? Dia mungkin tidak percaya saudara mau pergi. Nah, biasakan untuk memberi review. Jadi biasanya kalau pandemi ini saudara, kalau dia telepon, hari ini saya kesini, ini yang saya rasakan. Jadi bukan hanya sekedar artifisial laporan di mana-mana, tapi saudara cerita dengan dia, ini yang saya rasakan, ini hari saya bahagia loh, saya suka cita begini-begini. Akhirnya perlahan-lahan saudara tidak seperti memberi laporan, tapi saudara membangun komunikasi yang intens dan intim, ya, bisa berbicara dengan dari hati ke hati. Di sisi yang lain juga dia mulai rileks dan tidak terlalu lagi cemburuan dan takut kehilangan saudara. Oke, saya pikir itu tips-tips yang bisa dilakukan. Dan itu yang tadi saya bilang, masa pandemi ini ya cinta berarti ongkos. Kalian harus punya pulsa untuk beli data, untuk telepon, untuk WA ya. Jadi artinya kalian juga harus lebih berhemat. Tapi kan kalian bisa menghemat dari biaya transport kalian, dialihkan ke biaya komunikasi. Jadi itu sebenarnya. Nah, pentingnya di sini kesepakatan. Jadi dalam seminggu saudara mau komunikasi berapa kali gitu. Ya. Memang tapi bisa juga, oke, ada pengecualian di dalam kasus-kasus seperti ini. Oh, saya lagi sakit, saya lagi ini, butuh ini. Bisakah saya langsung komunikasi? Tapi kalau saudara punya pulsa yang terbatas ya, sama-sama potong nih kanker ya, kantong kering, mahasiswa. Ya, saudara bikin kesepakatan 2 hari sekali lah. 2 hari sekali baru telepon, sedangkan WA boleh setiap hari. Atau SMS setiap hari, tapi 2 hari sekali telepon. Kalau saudara, ya sudah kita pakai messenger saja atau apa, atau kita video callnya tuh 3 hari sekali. Jadi saudara bikin kesepakatan bersama supaya saudara jangan merasa satu dirugikan, satu yang merasa dia yang perhatian terus, yang satu hilang-hilang terus. Jadi kesepakatan ini penting supaya saudara bisa menjalaninya. Tapi jalani kesepakatan bukan seperti undang-undang dasar, saudara. Kita sudah sepakat lu lewat. Ya kadang-kadang sudah sepakat di jam itu, tapi tiba-tiba dia lagi berhalangan, dia lagi sakit. Sinyal buruk, hujan lebat, mama suruh dia ke sini dan lain-lain. Jadi kesepakatan itu juga fleksibel, teman-teman. Selama saudara bisa mempercayai satu dengan yang lain. Ya. Ya. Okay. Nah, pertanyaan berikut saya ingin bertanya mengenai hal saling mendoakan. Misalnya ada sepasang sahabat yang ingin memulai pacaran, namun sebelum itu memutuskan untuk saling mendoakan. Ya. Namun di tengah jalan si cowok hilang cukup lama, sedangkan si cewek dan cowok juga sudah saling mendoakan cukup lama. Apa yang seharusnya si cewek lakukan? Salah atau tidak jika si cewek merasa bimbang? Terima kasih. Ya iyalah, wajar lah cewek bimbang. Dia suruh doain terus dia hilang. Dia pikir kita apaan? Ya maksudnya, ya cewek kalau mau bimbang itu normal gitu. Jelangkung ya. Ya kalau kamu nggak bimbang justru itu kamu aneh, kamu bucin namanya ya, digituin juga mau. Tapi ya memang, dan kalau dia hilang sekarang masih hilang apa udah kembali? Kalau dia kembali, tanya dulu penjelasannya dia apa. Kalau penjelasannya dia tidak jelas dan berputar-putar ya tidak usah diterusin. Tapi kalau dia punya alasan yang cukup kuat untuk melakukan itu, boleh saja. Dan ingat, kadang-kadang kita berhadapan kalau cowoknya tipe melankoli, tipe-tipe yang kalau ada masalah bersembunyi, butuh menghilang, masuk dalam guanya selama ini. Mungkin dia sudah punya masalah keluarga atau hal yang membuat dia merasa perlu sendiri, tidak mau melibatkan kamu dan lain-lain. Nah itu yang perlu dibahas. Tapi kalau tidak ada alasan yang cukup kuat dan kamu sendiri merasa kok hidupku dibuang percuma ya untuk mendoakan, ya namanya juga masih mendoakan kan, belum pacaran. Ya mungkin kamu juga harus mendoakan kepada Tuhan bahwa mungkin kamu harus mulai melupakan dia dan mendoakan yang lain juga bisa ya. Jadi jangan karena ini masih proses, belum sampai pacaran, belum ada ikatan apa-apa ya. Ya, jadi begini, pada saat kita membangun relasi dengan pasangan, tujuan kita adalah untuk kebahagiaan.
untuk joy, untuk happiness gitu loh. Jadi kebahagiaan itu bukan nanti pada saat menikah, tetapi di dalam relasi ini kita mulai mengusahakan dari sekarang. Kalau dia mau dengan saudara, maka dia berusaha untuk selalu ada dan saling membahagiakan dengan saudara, ya. Tapi kalau dia hilang, memang butuh penjelasan, ya. Tetapi kalau memang penjelasannya itu memang tidak masuk akal dan memang dia mencari-cari alasan, maka saudara harus berani untuk say no. Ya. Atau mungkin dia sendiri tidak tega untuk, mungkin dia sudah punya yang lain, tapi dia sengaja hilang saja. Ya, kan lebih mudah menggantungkan masalah tuh daripada diselesaikan. Jadi itu sangat kontekstual, tergantung si cowoknya punya tipe. Ini pentingnya pada saat saudara mau mulai berdoa, saudara harus bikin kesepakatan di awal. Kita berdoa sampai kapan? Terus di dalam doa ini, apa saja yang kita akan lakukan? Mungkin kita sharing firman Tuhan sama-sama, tiap berapa hari kita berdoa sama-sama, atau kamu menceritakan pergumulan-pergumulan kamu. Nah, kalau itu memang sudah sepakat dari awal dan dia tidak lakukan, memang ya dia tidak siap memang gitu ya. Jadi memang harus, karena waktu berdoa itu kan sudah tahap yang lebih serius untuk masuk di dalam relasi pacaran kan. Nah, disinilah pengujian terjadi. Iya. Tapi ada case di mana ada cowok yang sok kegantengan, sok misterius. Ada yang gini, dia bisa bilang ke ceweknya, aku sekarang senang sama kamu, tapi aku belum bisa move on dari mantan pacarku. Jadi aku butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk menentukan hatiku. Nanti aku kembali, baru aku akan memilih antara kamu dan dia. Come on, lu siapa gitu. Jadi jangan juga karena dia minta waktu, tapi dia membuat kamu seperti pilihan yang tidak jelas. Pilihan terakhir setelah dia bisa menyelesaikan masalah sebelumnya. Ya, jadi jangan juga kalian jadi bemper atau jadi obat nyamuk buat dia. Tapi ada cewek-cewek yang tipe bucin ya, dia bersedia menunggu. Ya kalau kamu punya cukup waktu untuk itu silakan, tapi harus diingat perempuan punya batas waktu juga ya. Ingat kalau kita pacaran misalnya tuh baru mendoakan aja udah lama. Belum kalau pacaran, belum untuk menikah. Nah, itu kan proses. Nah, kamu harus lihat umurmu sekarang berapa, planning ke depanmu juga apa. Kalau memang kebetulan planning hidupmu saat ini memang kamu tidak butuh cepat-cepat pacaran, ya it's okay lah, masih tergantung masalahnya. Tapi kalau kondisi sekarang kamu harus sudah menentukan dan harus pacaran, kemudian kamu punya planning sekolah dan lain-lain ya. Memang kondisinya mendesak ya mau tidak mau ya kamu harus punya ambil sikap. Tapi kalau kamu masih punya sparing waktu untuk itu, untuk menunggu dia, ya silakan aja. Ya, for your information, sekarang berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah laki-laki jauh lebih banyak dari perempuan, saudara. Artinya, saudara jangan jual-jual mahal juga sih. Perempuan sedikit sekarang. Bukan kayak dulu lagi perempuan jauh lebih banyak. Sekarang lebih banyak laki-laki. Artinya, saudara bersaing dengan beberapa laki-laki untuk mendapatkan satu cewek. Ya. Oke? Terus, bagaimana saya akan mengetahui ketika saya menemukan pasangan yang sempurna untuk saya? Tidak ada orang sempurna. Itu ada di another nation, your imagination, ya. Itu hanya ada di imajinasimu, ya. Jadi tidak ada orang sempurna, please. Kita berdua sampai hari ini saja masih menemukan hal-hal baru di antara kita. Saya dan Kak aja masih sering berdebat, masih sering bertengkar, masih mangkel-mangkelan untuk hal-hal. Jadi dan saya tidak pernah menemukan ya itu natur berdosa kita kan, tidak ada yang sempurna. Bukan sempurna, tetapi dia yang terbaik buat kita. Terbaik dia. Jadi menikah, kalau saudara mencari pasangan itu, saudara punya prinsip seperti ini. Kita berusaha merubah hal-hal yang bisa berubah dan menerima hal-hal yang bisa tidak bisa dirubah lagi. Ya, contohnya hidungnya sudah mancung ke dalam, ya sudah tidak usah operasi plastik. Itu kosong tahu plastik yang dipasang di hidung. Jadi menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dan merubah hal-hal yang bisa diubah. Karakter, emosi, kedewasaan itu bisa diperjuangkan bersama-sama. Ya. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita mencari yang paling tepat buat kita, yang paling terbaik. Nah, dari mana mengetahuinya tadi sudah kita bahas ya. Tadi cara kita menentukan dia finding Mr. dan Miss Right itu yang mana. Dan itu memang butuh waktu dan butuh kepekaan kita melihat dan butuh kamu berteman yang banyak. Kalau kamu hanya hidup punya teman 1 orang, terus kamu doakan dia aja, kamu tidak punya waktu berteman dengan orang lain, gimana kamu punya itu istilahnya contoh pembanding yang lain ya. Jadi kamu harus bergaul yang lebih luas, terlibatlah di dalam pelayanan yang banyak supaya kalian juga makin lama makin bisa punya waktu. Bagi yang masih mencari cewek dan cowok, ini kesempatan saudara buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar dan terlibat di dalam berbagai-bagai
organisasi yang positif untuk saudara bisa ada di antara orang-orang di sana sambil meningkatkan radar cinta saudara untuk bisa melihat niung-niung jangan-jangan ini ya. Jadi bukan ambulans COVID yang saudara dengar, tapi ambulans cinta bunyi niung-niung. Nah, masalahnya biasa begini, beda cewek dan cowok ya. Cowok tuh kan harapannya dia dapat cewek cantik, kalau bisa ya ada duit juga, jadi dia nggak usah ngerepotin. Jadi kalau dia punya uang, dia bisa urus keluarganya, istrinya bisa menafkahi dirinya sendiri gitu. Terus kalau orang NTT ini kan kebanyakan kulitnya gelap, jadi dia punya bayangan tentang perempuan cantik tuh yang rambutnya lurus, yang kulitnya putih kayak gitu. Nah, kalau kalian punya itu sah-sah saja. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau kamu mau punya cewek cantik, ingat kecantikan itu juga ada biayanya. Artinya kamu harus bekerja dan punya duit untuk nanti membiayai kebutuhan cewekmu untuk tetap cantik. Ya, itu harus diingat. Jadi jangan hanya menuntut seperti itu. Dan demikian juga cewek ya, cewek matre. Dia tidak peduli lah mukanya tabrak tiang kena tembok, yang penting dia punya duit banyak. Cewek-cewek kan suka supaya apa, dia bisa shopping yang banyak, dia punya uang yang banyak, punya rumah bagus, punya mobil. Masalah cakep tidak cakep itu urusan belakang, karena cewek juga kadang-kadang nggak terlalu lihat fisik ya. Tapi ingat teman-teman, kalau kamu sendiri tidak cukup cantik, tidak cukup memenuhi syarat, kamu sendiri jauh dari situ, jangan paksa gitu loh. Jangan kadang-kadang kayak cewek-cewek ini hobi bayangan dapat cowok-cowok kayak pemain film-film Korea gitu. Nah di Kupa yang adanya yang hitam-hitam, keriting, terus kalian bilang, aduh nggak mau, aku seleranya begitu. Come on, lihat dulu diri kita seperti apa. Dan ingat, poin yang utama tadi yang sudah kita bahas, kalau dia cinta Tuhan, hal-hal lain itu akan bertambah dengan seiring waktu ya. Jadi gini, kita masih ulang-ulang selalu memberi contoh begini. Kalau kalian lihat cincin permata di toko emas, di toko barang-barang mahal, itu harganya sudah sangat mahal. Karena apa? Permatanya itu sudah diukir dengan baik, tersimpan di atas cincin, dipajang di etalase yang bagus. Nah itu sama seperti cowok-cowok idaman yang kalian bayangkan itu seperti itu. Itu seperti cincin permata yang dipasang di etalase toko. Harganya sangat mahal. Hanya orang yang punya duit yang bisa membelinya. Kamu bisa punya keinginan, tapi belum tentu kamu itu bisa mendapatkannya. Nah cowoknya juga begitu. Jadi kalau kalian punya bayangan seperti itu, belum tentu ada di lingkungan kalian. Tetapi kalau kalian mau berpikir tentang menemukan cowok-cowok dengan kualitas seperti permata itu, dia mungkin belum ada di cincin itu sekarang, tapi dia kualitas permata belum diasah. Kalau kamu bersama dan dia berproses di dalam pelayanan, di dalam pergumulan, dalam pacaran, saling mengasah membuat dia lebih baik, nanti suatu saat dia akan tampil seperti itu juga, dan kamu akan jadi perempuan di balik kesuksesannya dia, dan itu membuat kamu istimewa buat dia. Ya, jadi ingat itu. Kita juga waktu pacaran dulu ya, banyak orang bilang kalian menikah jadi lebih baik ya, jadi lebih saling memperhatikan, saling terawat. Ya iya, harusnya pasangan itu kalau dulu sebelum pacaran nilainya 5 dan 5, pacaran membuat kalian naik angka jadi 6 dan 7, menikah naik jadi 9 lagi. Jadi tidak usah cari yang sempurna atau yang sangat perfect itu di saat ini, tapi lihat orang dengan potensi itu. Dan banyak anak-anak PMK itu punya kualitas yang bagus, tetapi cewek-cewek tidak mau lihat karena dia lihat, ih ini cowok memang dia baik apa-apa semua, tapi dia pakai motor butut, biar beson suka dengan dia. Lebih di sana, biar dia bukan anak Tuhan tapi dia bawa mobil, beta lebih senang dengan itu. Oke, tapi ada itu saja. Iya, banyak di anak PMK saya lihat anak-anak dengan kualitas yang bagus, tapi mungkin secara finansial masih kurang. Tapi percayalah, justru mereka yang seperti itu dengan kualitas rohani yang bagus, dengan karakter yang bagus, nanti dengan waktu mereka akan punya pekerjaan yang baik, dia akan berhasil dalam hidup. Dan saat itu, kalau kalian baru mau nanti sesudah dia di dalam posisi yang seperti itu, dia udah punya pacar dan punya calon pasangan yang memang sudah mendukung dia ke arah itu. Banyak kasus ya, kita lihat di dalam pelayanan seperti itu. Jadi jangan lihat yang sudah jadi pada akhirnya, tetapi lihat yang punya potensi untuk itu. Oke, teman-teman, pertanyaannya masih ada lagi. Bagaimana cara menghilangkan rasa kangen karena jarang ketemu? Mau karena gara-gara pandemi, ya telepon-teleponan, WA. Berhematlah supaya punya pulsa dan pulsa data untuk telepon dan untuk WA. Karena artinya apa? Cara mengatasi kangen ya komunikasi. Ya komunikasi ya itu. Pasti kontak. Jadi ada komunikasi itu merupakan dasarnya, ya. Karena komunikasi, kalau kamu berbicara intimasi ya belum lah, kan kamu masih intimasi dalam hal fisik ya. Kalau sudah menikah dulu, tetapi
komunikasi itu juga bisa membangun keintiman di sana. Saudara lebih mengenal dia secara pribadi, apalagi di rumah sekarang. Dia kan bisa lebih mengenalkan seluruh keluarganya dan saudara bisa tahu kebiasaan, baru habis apa? Oh, baru habis bantu mama kasih makan babi. Baru habis apa? Oh, baru habis cuci pakaian. Oh, ternyata pacar saya cuci pakaian juga ya. Begitu. Kalau tiap hari lu telepon dia ada tidur saja. Nah, itu pada tanya. Ya, jadi ya gunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi. Biasanya cuma kulit-kulit luar ya, yang superficial saja. Sekarang saudara bisa berkomunikasi yang lebih dalam. Ya, kalau kita tamat nanti, memakan saudara dari Sumba, satu dari Alor, kita memilih tempat di mana sih? Kenapa? Daripada saudara wasting time, habis itu masing-masing dipanggil pulang keluarganya dan saudara tidak bisa punya relasi yang dekat lagi dan akhirnya putus, sayang buang waktu. Jadi di masa-masa ini kesempatan saudara untuk berbicara lebih intens lagi dan lebih dalam tentang relasi itu. Bagus, justru pandemi ini saya bikin posisi yang bagus untuk kalian pengenalan karakter dan berbagi, sharing tentang harapan kalian, rencana-rencana hidup, bisa bikin planning lebih baik. Dan kesempatan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang fisikal jauh lebih kuat di masa-masa ini. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Di luar ini ada sudah 10 pertanyaan. Mungkin dari chat ada yang bertanya, kalau saya lihat. Di chat ada yang bertanya nih Kak. Oke. Minta ada yang bacakan. Ini di chat ada yang tanya bilang begini. Ini Kak, saya sekarang pacaran beda agama. Tapi saat saya ingin memutuskan untuk berhenti, pasti setiap malam saya harus mimpi pacar saya mengajak saya untuk berdoa. Jadi saya bahaya. Oke, jadi jelas Alkitab bilang janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya. Karena tidak mungkin orang percaya bersatu dengan terang, bersatu dengan gelap, tidak mungkin, ya. Nah, biasanya mimpi itu adalah bunga tidur, ya. Karena engkau tidak ingin berpisah dengan dia, maka engkau selalu menampilkan hal-hal yang saudara pikir supaya jangan berpisah, sehingga mimpinya selalu membuat saudara tidak berpisah, gitu. Tapi cobalah saudara mengambil keputusan dengan benar, gitu. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, ya? Karena konsep orang di luar Tuhan dengan orang di dalam Tuhan pasti sesama agama aja kadang kita masih proses untuk itu tadi sekali lagi itu beda konsep nilai kan. Ini kan bicara hal yang prinsip, konsep nilai yang udah beda ya pasti akan beda di banyak hal. Yang sama konsep nilainya aja masih penyesuaian karakter, penyesuaian emosi dan lain-lain, apalagi yang beda. Kalau kamu mau terus ya kamu sedang membuang waktu. Jadi ya itu pilihan. Jadi kadang-kadang yang kayak saya bilang lebih baik nangis sekarang putus daripada nangis karena perceraian dan lain-lain. Ya itu keputusan. Dan apalagi cewek kalau berpisah itu kan untuk move on tuh agak lebih lama daripada cowok, ya. Dan kesempatan saudara untuk mendapatkan di masa-masa muda ini kan semakin pendek nih. Jadi kalau saudara tahu itu tidak tepat, maka selesaikan dari sekarang menurut saya. Iya. Supaya saudara tidak berlama-lama menangis dengan hal-hal yang harusnya saudara ini bisa sama move on. seperti orang dia mau naik pesawat ke Jakarta, tapi dia naik pesawat ke Surabaya dan berharap pesawat itu yang berubah haluan ke Jakarta. Padahal dia sudah beli tiket yang menuju Surabaya. Dia berharap pesawatnya yang belok, bukan dia yang pindah pesawat. Gitu loh. Ya, Oke. itu gampangnya begitu ya. Jadi sudah jelas dari sejak semula Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan dipersatukan di dalam Tuhan, dan itu hanya terjadi kalau mereka berada di dalam Tuhan. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, cinta yang murni itu berubah menjadi hawa nafsu. Kalau dia belum menerima Kristus dan dipulihkan hidupnya, maka yang ada cuma hawa nafsu yang sejati yang diberikan kepada kamu, bukan cinta yang sejati. Silahkan kalau saudara masih mau, dan saudara akan sendiri merasakan akibatnya. Lebih baik saudara sungguh-sungguh memutuskan dari sekarang dan mengambil keputusan untuk mengambil di jalan Tuhan. Kalau memang betul dia ingin berubah, maka minta dia bertobat dan menerima Kristus. Bersahabat dulu. Kalau dia sungguh-sungguh menerima Kristus dan percaya kepada Tuhan, maka baru bisa saudara ambil dia. Kami pernah melayani orang yang seperti itu. Saya pernah melayani orang seperti itu. Minta pasangannya bertobat, terima Tuhan Yesus, berubah, baru datang kepada, dan saudara bisa membangun relasi dengan dia. Kalau tidak, maka itu bukan waktu Jadi buat artinya saudara. kamu kan tadi udah dalam relasi pacaran. Kalau ini ternyata berbeda kan kamu harus mundur kembali ke relasi berteman dulu. Ya kan? Karena beda hal. Lanjut, orang meninggal karena COVID masuk surga. Aduh, itu udah ada kaitan. Yang penting dia meninggal di dalam Tuhan, dia masuk surga. Ya. Cara meninggal bisa kena tabrak, bisa segala macam.
Cara meninggal tidak menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka. Tapi apabila saudara hidup di dalam Tuhan, itu yang menentukan. Pada saat saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang engkau sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, Yohanes 1 ayat 12, engkau sudah diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Jadi bukan masalah cara meninggal, saudara. Itu penjahat yang ada di salib di samping Tuhan Yesus aja masuk surga. Iya, penjahat itu penjahat yang paling jahat ya. Tetapi karena dia menerima Kristus ya, maka Tuhan bilang sesungguhnya hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Ini ada satu lagi Kak bilang bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya kalau jarang ketemu karena pandemi. Perbaiki hatimu dulu. Kalau kamu punya hati yang tulus, berpikir yang baik, kamu akan lebih mudah mempercayai orang. Percaya dalam konteks bukan dibodohin ya, tetapi kamu belajar mempercayai pasanganmu juga. Karena kalau kamu menikah pun ada dia di sampingmu. Kalau kamu tidak percaya, percuma juga. Jadi percaya itu keputusan hati ya. Iya. Jadi ini dari semula saudara harus memantapkan hati. Apakah dia orang yang layak menjadi pasangan saya? Biasanya kalau dari pertama saudara tidak yakin, maka saudara semakin tidak percaya, gitu loh. Jangan pernah membangun relasi dengan orang yang saudara tidak yakin percaya. Bahkan tadi kita bilang dalam Finding Mr. Right, saudara harus yakin bahwa ke depan berpikir dari duluan. Apakah dengan dia saya dapat menjalani hidup pernikahan? Jadi mulai dari itu, pada saat saudara mau mendapatkan pasangan, bukan berpikir apakah dia bisa jadi teman atau jadi sahabat, tapi apakah dia menjadi calon suami saya atau istri saya. Kalau saudara sudah yakin akan hal itu, maka hal-hal yang lain gampang saudara skip. Mungkin cara kasih tentukan standar gitu Kak. Kayak cara katong ini untuk menentukan standar, kalau yang standar itu sudah ketinggian untuk katong, kayak standar itu tepat untuk katong gitu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Brandon, kebetulan ada bersama-sama dengan kami di sini. Dia bilang bagaimana cara menentukan standar supaya standarnya itu tidak berlebihan, juga standar itu tepat buat kita ya, standar untuk mendapatkan pasangan. Yang standar yang pertama tadi standar kebenaran firman Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh lahir baru, bertumbuh dan berjalan di dalam Tuhan. Nah, standar-standar yang lain yang bersifat fisikal, emosional, dan lain-lain. Jangan juga tentukan karena dalam cinta Tuhan. Jadi saya mau dia sudah KTP buku keberapa yang pokoknya yang kayak saat itu tidak boleh bolong selama 1 tahun. Ada loh yang kasih standar begitu, tidak boleh. Itu malaikat ya kayaknya yang bisa memenuhi. Dan sebelum kita kasih standar ke orang, kita ukur diri kita dulu sendiri gitu loh, supaya kita tidak terkebur gitu loh. Ya, begini, pada saat begini ini yang benar. Pada saat engkau mendoakan pasangan, saya mencari pasangan yang ganteng, yang baik hati, yang tidak pencemburu, yang rajin menolong, rajin berdoa, terus punya banyak tabungan dan lain-lain. Tuhan itu bilang hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang. Artinya pada saat kamu mendoakan itu, kalau dia punya kriteria itu dan saudara tidak, kan tidak seimbang. Kamu dapat mujizat, dia dapat musibah. Nah, harusnya pada saat saudara berdoa buat dia untuk memenuhi hal itu, saudara juga harus melatih atau mendorong diri saudara untuk jadi seperti itu, sehingga pada saat ketemu klop nih seimbang. Betul tidak? Kalau tidak, maka lu dapat yang tinggi, lu rendah. Maka pada saat lu berdoa, lu harus tahu siapa kamu. Kamu berdoa untuk mendapatkan pasangan yang seperti ini, maka kamu pun doa saudara itu harus menjadi pekerjaan rumah saudara untuk memenuhi kriteria yang seperti itu. Supaya menemukan yang sepadan dengan kamu. Ya, sepadan. Nah, kalau kamu tidak mau bertumbuh, kamu hanya mau di level 3, kamu berdoa mendapatkan level 10 tidak mungkin. Tapi kalau kamu boleh mendoakan level 10, tapi kamu harus meningkatkan dirimu untuk ke level 10 juga, supaya sama. Tapi kalau kamu sadar kamu mau kecapai 10 aja susah, berhenti di 7, ya udah minta juga pasangan di level 7. Bisa juga lebih sedikit-sedikit, tidak apa-apa sih. Karena tetapi saudara harus sadar diri bahwa masing-masing kita punya kelemahan, dan di masa pacaran ini kesempatan untuk saudara saling melengkapi, saling menolong untuk bersama-sama lebih naik kelas lagi. Orang bilang seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi. Kak, gimana agar bisa keluar dari hubungan yang toksik dan mantan yang masih posesif padahal sudah putus? Aduh, namanya toksik itu, racun itu tuh harus dibuang dari tubuh. Cara menghadapinya didetoksifikasi. Kamu putuskan hubungan dengan dia. Dia ngejar kamu ya di-cut. Kamu jangan tetap, kalau memang dia terlalu mencampuri hidupmu ya di-blok aja WA-nya. Kamu udah usah berteman dia di Facebook dan lain-lain. Cara-cara dia pasti akan stalking kamu terus karena dia posesif ya. Ya, kayak gitu. Jadi kalau memang mau dengan orang-orang yang posesif ya memang harus radikal juga cara penanganannya ya. Jadi kita juga harus tegas dengan dia bahwa oke, saya sudah putus dengan kamu dan saya ingin mencari yang lain dan saya tidak mau berelasi dengan kamu lagi. Dan setelah itu saudara
Kalau dia terus mengejar kamu, maka saudara harus blok dia dari Facebook, dari Instagram, dari WA, supaya dia tidak men-stalking kamu dan mencari-cari kamu lagi. Kecuali kamu sendiri masih orang bilang masih tagar-gar. Orang hanya bisa masuk ke hidupmu kalau kamu membuka pintu dan jendela untuk itu. Jadi kalau kamu tidak mau lagi, ya tutup pintu dan jendelanya. Jangan kamu bilang, aku tidak mau dengan dia Kak, tapi kalau dia datang lu buka pintu lebar-lebar, ya sama aja gitu loh. Jadi berani itu keputusan, sekali lagi berani ambil keputusan. Mungkin memang biasanya orang yang berhubungan dengan orang toksik itu dia biasanya punya kecenderungan memang gampang dimanipulasi. Dia punya tipe bucin atau tipe korban gitu loh. Jadi memang butuh, kalau kamu tidak kuat menghadapi sendiri, kamu harus sharing dengan teman atau orang lain yang akan membantu kalian mengingatkan. Jadi misalnya kamu sudah tahu nih, aduh Kak Beta nih tahu dia suka pukul Beta nih, tapi Kak Beta kalau dia sudah datang surayu-rayu Beta, pasti Beta lulu. Nah kalau lu sudah tahu begitu, pada saat orang itu datang dan buat itu, lu harus punya teman sharing yang akan mengingatkan lu bahwa jangan, itu dia punya rayuan gombal, itu dia punya janji-janji surga, nanti dia lakukan lagi, jadi jangan. Jadi ada orang yang menguatkan. Karena memang tipe-tipe bucin biasanya selalu berpasangan dengan tipe-tipe toksik. Jadi kalau mau lepas memang butuh orang lain untuk membantu. Ya, jadi saudara harus ingat baik-baik, apalagi kalau sudah ada kekerasan, maka hanya ada 5 huruf PUTUS, putus saudara. Karena kalau dia baru pacaran saja sudah main kekerasan, maka nantinya setelah menikah dia akan kekerasan lebih parah lagi. Ya, jadi harus berani berkata tidak. Cara membedakan pacar atau jodoh dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Tadi ya, sudah kayaknya sepanjang acara ini kami menjelaskan hal itu ya. Dia harus orang yang takut Tuhan, dia mau bertumbuh di dalam Tuhan, dia menghargai kamu, dia menolong kamu, ya dia dan dia juga mencintai kamu. Jangan sampai dia cinta orang lain, belum cinta dia. Ku cinta dia cinta yang lain. Jadi dalam masa-masa mendoakan itu seringkali pada saat kita mendoakan cintanya belum terlalu besar. Yang harus diuji paling utama adalah apakah saya sungguh-sungguh mencintai dia atau tidak. Mencintai itu terlihat dari adanya hati bergetar, ada kangen, ada rindu, selalu ingin dengar suaranya, ingin lihat wajahnya, ingin bersama-sama dengan dia, mengetahui kabarnya. Karena anak-anak pelayanan seringkali hanya berdoa tapi mereka berpikir cinta itu akan ditumbuhkan. Saudara jangan pernah membangun relasi tanpa cinta, saudara. Karena itu sangat berbahaya. Karena kalau kalian pacaran dengan orang yang kalian tidak sungguh-sungguh punya hati, punya jatuh cinta, kalian lihat artinya kayak itu ada perasaan, harus ada eros juga untuk jatuh cinta dengan pasangan. Karena kalau nggak ada eros ya, suatu saat kamu akan selingkuh dengan orang yang kamu punya eros. Makanya jangan sekedar cinta hanya persahabatan untuk memulai, tapi apakah kamu merasakan getaran-getaran jatuh cinta ke dia yang beda dengan hanya sekedar sahabat. Ya, ini yang perlu diketahui ya. Dia orang yang mendorong kita semakin mencintai Tuhan, dia orang yang mendorong kita untuk semakin bersaksi tentang Tuhan. Bersama dengan dia kita semakin melayani dan memuliakan Tuhan. Dia menginspirasi dan mendukung studi kita, sama-sama berhasil. Dia mencintai kita, dia mau kita berpikir kalau ke depan kita layak, kita pingin menikah dengan dia. Apakah kami saling menghargai dan menjaga kehormatan? Kalau baru pacaran sudah tidak jaga kehormatan, dia bukan calon pasangan yang baik ya. Apakah kita bisa saling sharing? Dia bisa jadi sahabat, bisa jadi teman cerita, orang yang memotivasi, mengencourage saya untuk mengembangkan diri, untuk menolong saya secara kerohanian dan lain-lain. Itu akan mendukung kita. Dialah pasangan yang mungkin yang terbaik buat kita. Nah, dia adalah orang yang mencintai kita dan kita tidak mengajak kita jatuh dalam dosa, tidak merusak masa depan kita. Dia menaruh penghargaan yang tinggi. Dia bersedia melindungi dan mencintai kita. Dia menerima seutuhnya siapa diri kita. Dia menunggu waktu, ya, pada waktunya Tuhan saja, bukan sekarang, saudara. Ya, ini ada standar-standar Alkitab buat kita. Ya, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kekudusan kita. Tuhan ingin kita ada bersama-sama dengan dia. Ini 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan bahwa jika engkau makan, engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk Allah. Pacaran pun demi Tuhan, ya, untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Jadi pacaran bukan untuk main-main, bukan untuk seksual, saudara. Ya, kamu harus menjadi pasangan yang seimbang dengan pasanganmu, harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Artinya tubuhmu adalah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Maka itu jagalah kehormatan dirimu. Pasangan yang baik adalah saling menjaga kehormatan. Dan engkau akan melakukan keintiman secara fisik hanya di dalam konteks pernikahan. Ya.
Kira-kira seperti itu. Oke? Kita sampai di sini dulu. Ini nasihat-nasihat firman Tuhan buat kita. Teman-teman bisa lihat di sana, ya, ada beberapa nasihat. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman mau tahu video-video yang tadi, teman-teman bisa masuk ke dalam YouTube kami. Di sana sudah ada banyak YouTube tentang pacaran, cinta, yang tadi juga telah diputar. Mungkin video ini juga nanti kita akan edit untuk masukkan ke sana supaya teman-teman bisa mendengar lagi, kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman mau bertanya secara pribadi, teman-teman bisa bertanya juga di link YouTube itu, bisa bertanya di bawah di komen, atau teman-teman bisa WA langsung ke kami. Nah, kalau teman-teman berada di dalam masalah-masalah relasi, hal yang paling penting di dalam hidup selain menerima Kristus adalah memilih pasangan hidup. Kenapa? Karena saudara akan menjalani bersama-sama dengan dia seumur hidup saudara ke depan. Dan maju tidaknya hidup saudara. Dan anak-anak yang akan saudara lahirkan, apakah anak-anak yang mencintai Tuhan dan memuliakan Tuhan, tergantung dari pilihan teman hidup sekarang. Ya. Banyak orang yang kelihatannya sangat berprestasi, punya masa depan di dunia mahasiswa, tapi karena memilih pasangan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua yang kita bisa proyeksikan ke dia hancur, teman-teman. Karena itu betul-betul mendoakan hal ini. Ini masa di mana saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berikan kepada saya pasangan hidup yang terbaik. Tuhan akan bukakan. Dan pada saat saudara mendoakan itu, saudara juga mempersiapkan diri saudara untuk menjadi pasangan Mr. Right dan Miss Right buat pasangan yang juga kemungkinan lagi mendoakan saudara sekarang. Jadi yang masih jomblo saat ini, pakai waktu kalian untuk memperbaiki diri, pakai waktu kalian untuk menjadi calon suami atau calon istri yang menjadi idaman dari calon suami atau istri yang kamu harapkan sendiri, ya. Jadi kalau belum ada sekarang, mungkin Tuhan kasih kamu waktu untuk perbaiki diri. Jadi jangan galau karena belum dapat. Galaulah kalau kamu belum jadi lebih baik. Kalau kamu sudah jadi lebih baik, bukan cuma satu, bisa banyak, 5, 6, 7 yang antri kepingin sama kamu. Orang bilang mutiara yang bersinar itu semua orang akan datang mendekat, ya. Tetapi bangkai yang berbau busuk tidak akan ada yang mendekat. Karena itu buatlah diri saudara betul-betul semakin baik, karakter, emosi, kedewasaan dan iman saudara. Nah, maka orang akan datang. Ya. Jadi, jodoh itu akan datang. Ya, jadi ketika fokus kita bukan apalagi cewek, ya, kalau saya bicara fokus kita bukan kita pakai untuk mengejar cowok, fokus kita pakai memperbaiki diri. Ketika diri kita sudah jadi lebih baik, kita memancarkan aura, memancarkan hal-hal yang baik yang membuat tidak perlu kita capek-capek pun, ada laki-laki, ada pria-pria lain akan melihat hal-hal yang baik dalam diri kamu, yang datang dan mendekat kepada kamu. Jadi kamu bukan sibuk mengejar cowok, tetapi memperbaiki diri, dan biarkan cowok-cowok yang datang melihat kelebihanmu itu, ya kamu tinggal milih kan di antara yang datang itu, kan lebih asik kan. Oke, baik teman-teman, jadi sampai di sini dulu, nanti di lain waktu kita akan sambung lagi. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini dan diskusi kita hari ini menolong kita untuk betul-betul menjaga relasi kita, atau baru yang memulai relasi, menemukan pasangan hidup Miss and Mr. Right sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menyediakan pasangan yang terbaik buat saudara.